Saya melihatnya bahwa ini adalah kebijakan yang memang regulasinya memang sudah ditetapkan seperti itu. Ini ya surat edarannya, yaitu pertanggal 15 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan sampaikan edaran terbaru berkaitan dengan pemutusan kontrak rekan-rekan non-ASN yang tidak masuk dalam database PKN. Apa kebijakan Panselnas terkait pemutusan hubungan kerja ini? Sampai itu kita akan simak juga informasi penetapan NIP P3K per waktu per 24 dan 25 Oktober. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita menyimak informasi pemutusan hubungan kerja melalui surat edaran yang dikeluarkan Pemda, kita update dulu Bapak Ibu informasi dari Kanrek yang telah mengupdate per 24 dan 25 Oktober. Yang terbaru di sini hanya ada 4 Kanrek. Yang pertama adalah Kanrek 1 BKN Yogyakarta, yang mana di sini dari hasil pemaparan Kanrek ini dari setiap periode ke periode lain ini terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, artinya meskipun naik beberapa persen saja. Namun di sini Bapak Ibu secara total kebanyakan Pemda sudah mencapai 99%. Dan sekali lagi untuk di Kanrek 1 ada 1, kemudian 2, 3 dan 4 Pemda yang sudah dinyatakan 100%. Adalah dari Kanrek 2 Surabaya lagi-lagi juga mengupdate per 25 Oktober. Di sini sudah ada peningkatan yang 100%. Yaitu dari Bojonegoro, Probolinggo, Magetan, dan Blitar ini sudah 100%. Namun untuk cetak SK masih hanya di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk di Jombang sudah juga cetak SK meskipun sudah 99%. Kemudian Ngawi ada cetak SK, bahkan ini sudah siap ya Bapak Ibu sebenarnya, meskipun persentasenya juga 99,86. Kemudian yang cetak SK lagi di Pacitan 312, meskipun persentasenya baru 98,83%. Kemudian yang cetak SK lagi di Sumeneb 3.652 SK meskipun persentasenya sudah 98,01%. Kemudian di Madiun lagi-lagi sudah cetak SK 902 meskipun persentasenya baru 87,81%. Kemudian Kanrek ketiga yang sudah mengupdate ini per tanggal 23 yaitu di Kanrek 4 Makassar ya. Nah, di sini kalau kita lihat masih banyak daerah yang sebenarnya belum mengusulkan ya. Namun proses ACC dari beberapa daerah yang sudah mengusulkan ini terus mengalami perkembangan ya. Di mana di Kanrek 4 ini yang belum mengusulkan itu adalah di Provinsi Sulawesi Tengah, Poso, kemudian di Bol ya, Tanah Tojo Una, kemudian di Sigi serta Palu dan di Goa. Kemudian lagi yang belum mengusulkan di Pangkajene, kemudian di Luwu Utara, selanjutnya di Palopo, kemudian di Bombana, kemudian di Muna Barat, kemudian Bau-Bau, di Maluku Barat Daya, Pasangkayu, dan yang belum juga mengusulkan di Mamasa. Selanjutnya Kanrek terakhir yang mengupdate per tanggal 24 Oktober adalah di Kanrek 5 Jakarta ya. Nah, ini persentasenya kita lihat yang sudah 100% itu ada di Pontianak, ini dari kemarin. Kemudian di Bangkayangnya juga dari kemarin sudah. Yang lain masih 99, namun sudah ada pergerakan ya dari waktu ke waktu dari update Kanrek 5. Namun lagi-lagi di Jakarta masih 0% meskipun sekarang usulannya sudah masuk yaitu 16.591. Baik Bapak Ibu, informasi selanjutnya berkaitan dengan surat edaran ya pemutusan hubungan kerja untuk beberapa daerah yang sudah dilayangkan oleh Pemda. Di mana kita lihat di media massa di sini Pemkab Lombok Barat sudah pecat ya 1.632 non ASN yang tidak berada dalam database BKN. Di mana ini sudah dikeluarkan surat edarannya Bapak Ibu. Ini ya surat edarannya, yaitu per tanggal 15 September 2025, yaitu pemutusan kontrak kerja tenaga non ASN lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat ya. Ini ditujukan kepada seluruh OPD bahwa diminta kepada seluruh OPD melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap non-ASN yang tidak masuk dalam database itu paling lambat tanggal 31 Oktober. Kemudian yang kedua, pemutusan kerja
juga dilakukan bagi rekan-rekan yang meskipun masuk database BKN tapi tidak ikut pada tahap 1 dan tahap 2. Ini rekan-rekan TMS juga masuk dalam kategori dirumahkan ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan laporan pelaksanaan pemutusan kerja tersebut dilakukan selama-lamanya 7 November 2025 ke BKD. Laporan pelaksanaan kegiatan pada poin ketiga di atas akan menjadi salah satu indikator penilaian kerja OPD. Jadi memang OPD ini dinilai ya, semakin cepat mengambil keputusan semakin baik menurut pandangan Pemda. Bapak Ibu, selain Lombok Barat ini ternyata ada juga informasi di Lombok Tengah ya. Akhir tahun kontrak kerja di Lombok Tengah juga diputus Bapak Ibu ya. Nah ini sayang sekali, kita tidak tahu apa kebijakan dari pemerintah pusat karena memang di pemerintah pusat belum ada informasi berkaitan dengan rekan-rekan ini. Ratusan tenaga non-ASN Lombok Tengah terancam juga di PHK. Pemerintah daerah memastikan pemutusan kerja itu dilakukan setelah pengangkatan paruh waktu ya, yang mana paruh waktu itu ada 4.591. Yang akan diputus itu sekitar 700 sampai 800 tenaga non-ASN. Sedangkan Lombok Barat tadi ada 1.632. Selain di Lombok Barat dan Lombok Tengah, ternyata di sini Bapak Ibu juga dilakukan pemutusan kerja. Bahkan ini dilakukan bagi rekan-rekan Satuan Pamong Praja, di mana ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong ya. Sebanyak 45 tenaga non-ASN Satpol PP dari Provinsi Bengkulu ini atau Rejang Lebong yang bahkan sudah dirumahkan sejak pertengahan Oktober 2025. Nah ini Bapak Ibu ya, informasi bagi rekan-rekan yang TMS ataupun tidak masuk pada pengusulan paruh waktu, ini nasibnya semakin tidak jelas. Ya, untuk kasus di Pemkab Lombok Timur, Lombok Barat ini kita akan coba dengarkan pemaparan dari Bupati ya, Bapak Ibu Bupati Lombok Barat, kemudian juga pernyataan dari DPRD setempat. Carikan solusinya. Taruhlah sekarang yang tidak diakomodir itu 2.000. Tapi saya buka besok job fair minggu depan 4.600. Melebihi 2 kali lipat dari yang tidak ada. Tahu juga dengan job fair ini kan penghasilannya lebih. Kan sebenarnya yang penting kita dapat penghasilan, memenuhi kebutuhan kehidupan kita itu. Mau apapun jenis pekerjaannya. Nah, tapi inilah bentuk rasa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap keputusan yang harus dipaksa kita ambil. Dan ini adalah bukan dari bagian dari kebijakan daerah. Iya, artinya kan ini kita problem-problem ini kan kita memperbaiki. Nah, cara memperbaikinya kita mengakomodir melalui seperti ini. Saya melihatnya bahwa ini adalah kebijakan yang memang regulasinya memang sudah ditetapkan seperti itu. Cuma memang kita juga harus wise ya, harus bijaksana melihat kondisi seperti ini. Ini tidak hanya terjadi di Lombok Barat saja, tetapi di seluruh Indonesia. Saya menangkap ini sebagai salah satu peluang kita sebenarnya, pemerintah daerah. Saya sendiri menyarankan supaya ini melihatnya secara komprehensif. Misalnya data honorer guru misalnya, kami meminta untuk Dikbud Lombok Barat, kemudian bagaimana teman-teman honorer guru ini bisa diakomodasi kebutuhannya untuk diberikan pekerjaan, mungkin bukan pekerjaan baru sebenarnya, pekerjaan yang akhirnya nanti mereka tetap bekerja, yang tetap mereka bisa mendapatkan honor ya, honor bulanannya itu dari dana operasional sekolah dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian begitu juga tenaga kesehatan, kalaupun ada yang termaktub di dalam jumlah ini, saya kira ini juga bisa diberikan pelayanan di puskesmas dan puskesmas ataupun pelayanan kesehatan swasta seperti klinik dan sebagainya.